selamat menikmati. Sanhok, dari pesawat kita melihat Hatin menuju ke dock, pastinya dipersembahkan oleh Teknopova 7 dan Zeta turun dengan begitu cepat. Hatin tetap menjadi pilihan dari Void dan KID, tidak bergeser sama sekali. Mereka juga kemarin ada di Hatin dan tidak diganggu oleh siapapun. Gua tertarik untuk melihat bukan Hatin, tapi geser sedikit Camp Alpha karena di match pembuka langsung ada Daybot yang diturunkan, Krypton yang juga diturunkan, Rosemary pun ada di sana. Betul, karena Bigetron tidak bermain ya, jadi tidak akan ada drama Camp Alpha seperti yang sudah kita tahu. Season Spring cukup panas dengan drama antara Bigetron dan juga Alter Ego Ares. Nabrak-menabrak di Camp Alpha, bahkan sempat kebawa sampai ke Erangel juga. Lipovka menjadi saksi mereka untuk bertengkar di awal game. Tapi kali ini kita pause dulu karena tidak akan bertemu antar kedua tim tersebut. Malah di layar kalian akan bisa melihat Alter Ego ada satu pemain yang dekat sekali dengan New Era, karena kita tahu New Era akan menghuni area scrappingan dekat dengan Painan. Lalu juga untuk Painan akan nyaman untuk Talon karena tidak ada E-Arena yang bermain. Seperti biasa The Xavier akan menguasai Paradise. Kemudian untuk di Bootcamp, tidak ada Exovir dan Vikings yang akan mengisi area Bootcampnya. Kali terpantau hipotesa yang tadi sempat saya sebutkan, mungkin ada pergeseran dari Vampire, ternyata tidak terjadi sama sekali. Tapi Meola langsung mendapatkan tempat utama di squad dari Vampire. Dia menjadi pemain inti untuk match pertama kita bersama dengan Swap, sang legend dari Vampire, dan juga pastinya Tony K dan juga Nuzi. Nuzi X Mela terjadi lagi. Bahkan saat ini Nuzi X Mela disokong oleh Tony K dan juga Swap. Mengejutkan dan juga pastinya menakutkan line up yang diturunkan oleh Thailand All Star atau Vampire. Ih, takutnya, ngerinya. Tapi di sini yang ngeri-ngeri juga ada New Era dan Alter Ego Ares. Seperti yang tadi sudah kita jabarkan di awal, ada satu pemain dari Alter Ego Ares yang sangat berdekatan dengan New Era. Ada Snipe di depan sana. Dekat sekali dengan Alva. Alva dengan DBS-nya masih ada di dalam rumah. Snipe dengan Vector. Siapa yang akan memenangkan fight close combat ini? Karena bisa kita katakan ini adalah 1v1, tapi tidak menjadi 1v1 karena Rosemary akan langsung membackup dari bagian atas. Rosemary 911 nama yang digunakan di season ini, langsung mendapatkan sebuah elimination pembuka. Elimination nomor 1 untuk Rosemary di season Summer 2025. Membuat New Era sadar diri dan New Era akan mundur perlahan, mundur alon-alon dilakukan oleh para pemain-pemain New Era. Dan kita harus ingat, New Era 6 match cuma 13 poin kemarin. 13? Dikit banget. Namanya New Era. Tapi waduh. Maksudnya New Era ini baru bagus mungkin di hari kedua. Jujur, maksudnya ke sana. Jujur. Iya. Soalnya kan hari yang baru, suasana yang baru. Semangat baru, gameplay baru. Iya, gitu. ada era-eranya. Cuma di setiap era ada Zuxinya. Gitu, jujur. Ya walaupun vakum satu era ya. Jujur, walaupun Sanhok kemarin sih nge-troll, jujur. Oh ya udah, berarti gini, ini gitu lagi dong. Untungnya enggak. Oh, enggak. Karena kemarin yang mendapatkan atau yang terlibat sebuah early fight adalah pemain dari Cloud menuju ke Arena. Betul. Nah, itu yang membuat Cloud kemarin harus pincang 3 pemain. Zuxi menjadi last man standing. Saat ini gantian, bukan Cloud, justru adalah Alter Ego. Untungnya Alter Ego tidak senasib dengan Cloud, hilang pemain-pemainnya, justru Alter Ego mendapatkan 1 elimination pertama. Betul. Dan juga sepertinya akan nyusul dapetin elimination adalah ETN dari Thailand. Ada Earth QQ. Ini kayaknya satu marga sama Shopper QQ ya. Dari Earth dan juga Shopper. Seperti yang kita tahu, aksi dari ETN ternyata cukup menggelegar untuk di awal hari. Dan ini bisa dibilang debut mereka untuk bermain di PMSL. Gue baru mendengar nama ETN untuk di season kali ini. Nama-namanya ada Thomas, Lanois, Nor, dan juga Earth QQ. Kayaknya cuma Earth QQ. Ini sama-sama kayak Earth Z nggak sih, Earth QQ ini? Saya bukan, harusnya beda. Setelah saya lihat-lihat sih harusnya berbeda ya, bukan si Earthzy yang ada ya? di ETN. Memang pemain yang berbeda lagi. Semuanya datang dari datang dari PMNC. Namun yang juga menjadi cukup menarik dari tim ETN, mereka memiliki ada satu pemain mantan Vampire, yaitu Fluk TH, ada di ETN.
Kalau informasi yang gue dapat kan jadi coach dia, Ya, si Fluke. satu lagi nambah tuh tadi info yang kita sebutkan. Yang geser jadi Pemain coach ya. geser jadi coach season ini banyak. Iya, Nah iya. itu ada Fluke TH yang memang saat ini juga menukangi ETN dan berhasil lolos menuju ke PMSL. Tapi kalau kita melanjutkan tentang ETN, tadi ada satu nama yang mencuri perhatian saya yaitu Thomas. Kalau dilihat sekilas emang nggak kelihatan kayak orang Thailand. Kenapa? Ternyata memang dia separuh Thailand, separuh Switzerland. Oh, Swiss. Switzerland. Kalau di Vampire ada Tony K, separuh Jerman, separuh Thailand. Di ETN ada Thomas, separuh Swiss, separuh Thailand. Soalnya Thomas yang gue tahu separuh Thailand, separuh kereta. Nah, bener. Dan Thomas yang gua tahu separuh Thailand, separuh gravitasi. Bener, jujur. Jujur oke, gravitasi. oke, Kalau gua oke. mainnya sains. Gravitasi. Apa lampu ya? Oh iya, lampu ya. Apa Edison? Aduh. Gravitasi, Isaac Newton. Kebanyakan ngelawan Titan gua, Oke, jujur. nggak Kebanyakan apa-apa. ngelawan Titan. Nggak apa-apa, nggak gitu. apa-apa. Nah, tapi capek. itu fakta yang saya dapatkan dari seorang Thomas tim ETN karena waktu Oke. gua pertama ketemu sama dia, gua lihat bukan orang Thailand lu Tong. Orang mana lu Tong gua gitu. Terus dia jawabnya gimana? Aneh emang separuh-paruh bang. Oke. Thailandnya ada, Oke. cuma Swiss juga aneh begitu. Swissnya Swiss Jepang, Sweet itu mas. Oke. Sambil melihat dari ETN, tadi gue pikir bakal main Sweet sama Cloud, tapi ternyata dari ETN, tim yang dari tadi kita bahas, pemain-pemainnya yang setengah Switzerland dan juga setengah Thailand, mereka lebih memilih untuk cabut aja karena nahan di bagian blue zone terlalu lama bersamaan dengan Cloud bukan hal yang baik. Ini kali kedua kita melihat Cloud melakukan super late rotation. Setelah kemarin masuk di social media dari Coach Online. Coach online. Yang katanya late rotation ala 4 AM itu udah nggak ngetren katanya. Dan itu adalah ngetrol dengan gaya. Iya, Disebutkan iya. seperti itu. Namun tetap dengan patternnya, tetap dengan permainan ala PMPL Season 2. Late rotation dimainkan oleh Cloud dan sangat jauh sekali menjadi tim yang paling belang, tim yang paling beda. Lihat, di saat semuanya memiliki pola pemikiran yang sama, mindset yang sama, secepat mungkin berada sesenter mungkin di dalam zona. Cloud tidak melakukan hal yang serupa, mereka tidak memainkan strategi yang sama, tidak berlaku untuk Cloud strategi tersebut dan nampaknya strategi muter dari segi rotasi akan dimainkan kembali. Kita tahu bersama siapa dalang di balik strategi ini. Antara Zuxi Atau atau Boboho? itu, Ah. cuma dua orangnya. Betul sekali. Dan tiba-tiba langsung tersorot Alter Ego Ares yang memulangkan New Era secara utuh. Lagi-lagi New Era tidak menambah poinnya. 13 poin ternyata masih stuck saja walaupun hari baru ternyata gameplaynya tidak baru, masih sesuai dengan hari pertama kemarin dan The Xavier sudah mulai diganggu oleh tamu tidak diundang. Ada Vase Clan datang secara tiba-tiba sudah menculik satu pemain dari The Xavier. Bull dari Vase Clan menguasai area Painan dengan leluasa. Tidak ada yang mengganggu mereka di area ini. Bahkan Xavier yang empunya Painan sudah sedikit bergeser. Dan kalau dilihat Xavier jika melanjutkan perjalanannya, para Jin akan bertemu dengan para pemain-pemain Boom. Hungry Beast ada di ujung sana. Kita melihat para Jin yang sudah sadar dengan hal tersebut. Dia langsung nunduk, langsung ngepron di belakang dari sebuah batu. Sementara juga dari Boom sudah melakukan penyebaran setup seperti biasa di area pertigaan. Kita melihat sudah ada Okta dan kawan-kawan. Pastinya mereka mau melakukan setup selebar mungkin karena mereka menguasai area jam 12-nya. Dan kita bergeser sedikit menuju ke arah Sequoia. Karena satu persatu pemain-pemain ETN sudah mulai dimakan, sudah mulai ditaklukkan juga ETN. Hanya menyisakan 2 yang terakhir. Silence mendapatkan satu elimination pembuka untuk tim SK. Ini adalah elimination pertama SK di debutnya di PMSL. Tembakan terjadi kembali. Satu pemain sedang diincar. Earth QQ yang nampaknya dibuat tak berdaya menuju ke posisi yang tidak bisa ditembak kembali. Namun SK tidak patah arang. Mereka terus berupaya dan Thomas harus ditumbangkan. Dan sepertinya dari ETN hanya menyisakan satu yang terakhir yang masih aktif. Entah ada di bagian mana, kita belum melihatnya. Tapi sejauh ini tidak ada di radar dari Sequoia. Thomas kayaknya bakal sulit untuk bisa diselamatkan oleh kawannya. Dan ternyata tempat tersebut sudah di sandwich. Kanan kiri sudah ada orang juga. Dan Sequoia yang menempati area pertigaan bakal nyaman sekali dia untuk bisa mengendalikan area tengahnya.
Paradise kali ini akan digeser oleh FaZe Clan, lebih tepatnya di Xavier udah diusir mundur, FaZe Clan yang menghuni area Paradise. Masih ada waktu sekitar 40 detik sebelum stage kedua, mengecil menuju ke arah stage ketiga. Dan ternyata Thomas yang dapetin malah Yoru. Tadi yang ngenokin kan si Koi kan, terus dia sembunyi di belakang batu lama banget, dan ternyata angle-nya terbuka menuju ke arah Talon. Match yang membuat Talon mendapatkan elim pembuka mereka di season summer. Dan elim tersebut datang dari Steel Elimination. Yoru mendapatkannya. Menunggu saja Earth QQ menjadi pemain terakhir. Ini adalah last man standing yang dimiliki oleh ETN. Tidak banyak hal yang bisa dia lakukan. Apalagi pastinya di headset dari Earth QQ sudah terdengar dengan jelas. Cukurukuk akan segera datang. Lemparan utility dilakukan. Membuka fight ini. S12K mengganti kembali. Tembakan akan dilakukan dengan sebuah M4. Dan nampaknya tidak bertahan lama ETN di match pertama mereka. Ternyata aksi agresif yang tadi dia tunjukkan hanya bertahan sementara saja. Dengan rotasi langsung tabrak tengah tidak efektif untuk ETN. Sudah terjepit kanan kiri depan belakang semua ada orang, dan Alliance membuka hari dengan cukup baik. 2 elimination untuk mereka. Sementara kita melihat di area Blue Zone masih ada Claw, masih ada Alter Ego, MEC dan juga Vampire. Siapa yang sangka tim yang kita pikir akan bermain agresif, mereka super late rotation, bergerak belakangan, memberikan tiket masuknya ya udah ke tim yang lain dulu aja. Dan kita sudah mulai melihat bagaimana Voindanki ada satu mobil yang nabrak dan Zeta sudah begitu low. Zeta akan bersamaan dengan Potato melawan Vikings, dan tiba-tiba 2 pemain dari Voindanki sudah tumbang. Oh no, Cilako 12, ada satu molotov sudah dilontarkan ke arah bagian kanan. Masih ada Potato, masih ada Zeta yang bisa bertahan untuk melawan Vikings, tapi break menghancurkan mimpi dari Voin untuk di match pertama. Duo veteran legend Vietnam, Break dan juga Wonti, membuat Voin tak berdaya pulang menuju lobby tanpa adanya poin. Viking terus menambah elimination demi elimination mereka, dan Break tetap tajam di usianya yang sebenarnya sudah cukup panjang perjalanannya di kompetisi PUBG Mobile Global. Dan kita akan melanjutkan bagaimana Mela, inilah dia Mela dengan foto yang agak berbeda karena tidak menggunakan kacamata. Oh iya bener juga ya. Pantes dari tadi gue liatin, ini siapa dah? Namanya juga ganti, Meula sekarang. Iya. Kemarin di tim sebelumnya Strangers meow ya. Meow. Ya. Ini aja, Rosemary aja yang nembak tiba-tiba langsung menuju ke arah Vikings. Satu pemain sudah knockdown, sepertinya akan ada fight tidak bisa terelakkan antara Alter Ego Ares dan juga Vikings. Sudah merapat, Rosemary cepat untuk merespon apa yang sudah dia dapatkan sebelumnya, dan saat ini menggunakan shotgun, jaga-jaga jika ada cacing gaming, jika ada sebuah HBD, dia siap dengan shotgun kocoknya. Dan saat ini melemparkan smoke terlebih dahulu, mundur nampaknya pilihan yang diambil oleh Rosemary, menunggu rekan-rekannya datang, dan Krypton akan langsung membantu abang-abangannya menuju ke titik yang mereka incar. Alpha membypass dengan sebuah kendaraan. Dimana saat ini dari Rosemary bersamaan dengan Alpha yang akan membuka jalan untuk Rosemary. Informasi kembali di-download oleh seorang Alpha dengan baginya. Tapi memang dari Vikings pun langsung tarik mundur mereka, tidak mau menyebar, tidak mau berjauhan. Sticking together di dalam satu compound kecil, dan ini dia map reveal-nya. Dimana positioning dari masing-masing tim teman-teman bisa lihat, dan The Xavier. Prediction on point. Mereka mendapatkan seperempat zona. Alter Ego Ares pun nyaman. Boom. Ada di arah jam 12, dekat dengan Boom masih ada Vampire. Sebetulnya agak cukup ramai dari arah Paradise, karena kita melihat setelah tadi FaZe Clan mengusir DX, Vampire pun datang ikut-ikutan main di area Paradise. Dan juga ada satu tim kembali, yaitu tim Secret di Paradise. Mungkin sebentar lagi akan ada clash di area sekitaran Paradise. Season Summer, season yang baru, namun teorinya masih sama, di mana Xavier bergerak, kita hanya perlu membuntutinya saja, karena di saat Xavier bergerak kemungkinan besar tempat yang mereka pijaki akan berada di dalam zona, sehingga jangan dibunuh, karena jika dibunuh kita kehilangan satu map
menuju ke dalam zona. Nah, kalau ada Xavier kita punya penuntun ke dalam zonanya. Dan saat ini Xavier sudah berada di dalam zona. Tapi tidak hanya Xavier, seperti yang tadi sudah dibahas dari awal, yaitu Altrigo. Sunhawk mereka cukup spesial. Dan Sunhawk saat ini menjadi satu tempat yang mungkin saja akan sampai ke late game Altrigo. Karena banyak hal sudah mereka dapatkan. Mereka memiliki 4 pemain masih utuh. Mereka punya 2 gudang di ujung bootcamp. Dan mereka memiliki beberapa tebing yang sedang dikuasai oleh Rosemary masuk ke dalam zona. Dan ternyata dari Claw Slayers akan berusaha untuk nge-slay pemain-pemain yang terlintas di depan mereka. Ada Selcom DJ Lions, tapi ternyata malah Jimmy yang mendapatkan seorang Zuxi. Zuxi nyangkut di dalam mobil. Oh no. Karena ada follow up dengan needs-nya kembali Claw. Diacak-acak, diobok-obok. Masih ada Pepeng. Akankah Pepeng sempat untuk melakukan backup? Sepertinya tidak, karena Claw Slayers niatnya mencakar lawan, tapi malah dia yang dicakar. Cabik-cabik para pemain Claw Slayer. Kembali lagi, ini adalah sebuah penyakit yang dirasakan Claw Slayer di hari pertama. Kembali kambuh di hari kedua, bahkan tidak hanya Claw Slayer. Tim Secret Vietnam juga merasakan hal serupa. 3 pemain mereka tiba-tiba hilang, menyisakan 1 yang terakhir. Leo, Selcom, DJ Alliance tanpa perubahan di season kali ini tetap gacor dalam permainan. 5 elimination sudah dikantongi mereka, bahkan Olio masih bisa survive dari ledakan granat, dan Leon DZ bakal langsung datang untuk menjadi pendobrak handal. Begitu low, tidak masalah, tidak takut. Leon DZ ada di balik rumput, ada di balik batu, tapi ternyata tertangkap oleh seorang Doki. Dan Doki masih cukup tenang untuk tidak langsung gerasak gerusuk ke arah bagian depan. Tarik mundur sedikit, tapi masalahnya Blue Zone sudah memaksakan keadaan. SK, akankah mereka selamat? Karena di depan mereka masih ada Selcom DJ Alliance dan juga Talon. Talon akan menjadi kontestan selanjutnya di saat SK 2 pemainnya satu sapuan saja dari Olio. Luar biasa, spesial sekali apa yang ditujukan Olio dengan tembakannya tadi. Oh my god, namanya Olio seperti spaghetti ya, Leo. Dengan satu tembakan, sapuan yang sangat pedas sekali, berhasil mengamankan 7 eliminations untuk Selcom DJ Alliance. Tapi tidak kalah seru sepertinya dari Boom. Berhadapan dengan Vampire, kita melihat dari bagian elimination fates terpantau sudah ada beberapa serangan-serangan Boom, Vampire, dan juga FaZe Clan. 3 tim yang stuck di satu sudut yang sama. The Xavier pastinya tersenyum melihat hal ini. Dia akan makan popcorn saja melihat aksi-aksi brutal di bagian luar sana. Vampire hanya menyisakan Miaula seorang diri saja di belakang mobil. Tidak ada elimination sama sekali untuk Vampire. Bahkan sudah dibakar hidup-hidup. Miaula menjadi kucing goreng kah? Ternyata masih selamat Miaula. Ya, tidak seperti apa yang saya pikirkan. Ternyata Sunhawk dari Vampire tidak sespesial season kemarin. Tidak sespesial itu. Rotasi mereka salah dari segi predik. Mereka memilih Paradise dan ternyata zona justru tidak menuju Paradise. Zona menuju ke arah atas dari bootcamp. Dan ini adalah jalur yang sebenarnya bisa diambil oleh Mela bersama dengan para pemain-pemain Vampire. Dan di tempat yang berbeda, FaZe Clan satu persatu pemain-pemain mereka tumbang. Kenny juga harus ditumbangkan. 10 elimination untuk Selcom DJ Alliance menjadi satu hal yang begitu spesial. Dan dengan 10 elimination ini bisa bertambah kembali dan ya bertambah menjadi 11. Oh, gelo Selcom DJ Alliance. Apa yang habis mereka makan tadi siang? Barbar sekali, siapapun yang menghadapi Selcom DJ Alliance akan langsung dimakan hidup-hidup. Dan Selcom DJ Alliance saat ini terpantau masih stuck di bagian Blue Zone. Tapi Claw Slayers hanya menyisakan red face seorang diri saja. Apa yang akan bisa dilakukan? Kita melihat juga Miaula menjadi last man standing saat ini, akan berhadapan dengan pemain-pemain The Xavier. Akankah jump shoot ke arah bagian bawah? Miaula mendapatkan 1, akankah langsung di end? Yes, di end. Tapi ternyata dari bagian belakang Miaula terkena tembakan. Lives memasak granat siap untuk dilontarkan. Miaula predict shot ke arah bagian kiri, didapatkan kembali. Will it be a clutch for Miaula or not? Miaula mendapatkan 2 pemain yang begitu penting dari Xavier. Dan inilah spesialnya Mela, satu pemain setara dengan satu tim. Saat dia menjadi last man standing, tidak mudah untuk dia ditumbangkan. Itulah satu skill spesial yang dimiliki oleh Mela. Dan beruntungnya Vampire, dia memiliki pemain seperti Mela, pemain yang baru didatangkan di season summer, membuat Vampire semakin menakutkan. Bahkan Mela sedang dalam misi untuk meratakan Xavier sendirian. Satu granat yang dia lemparkan sayangnya tidak masuk menuju compound yang berisikan pemain Xavier, yaitu Nadeti. Masih bertahan Miaula. Posisi The Xavier tadi unggul dari 4 pemain, tapi
Memang ada bala ya yang bernama Miaula tersebut. Tapi kita akan bergeser menuju ke arah Talon dan juga Claw. Ini dia Linux melihat ada satu pergerakan. Di mana Linux akan tarik mundur sedikit. Digocek-gocek, diobok-obok. Ternyata Pepeng yang mengobok Linux. Talon hanya menyisakan Excel seorang diri saja. 1 melawan 2. Pepeng akan melakukan healing terlebih dahulu. Talon punya cepu. Namanya Linux. Tapi cepunya masih survive. Masih knockdown. Dan Pepeng akan melemparkan satu granat yang cukup matang ke arah bagian belakang. Selamat Yoru dan Excel. Lalu jauh lemparan yang dilakukan oleh Pepeng. Bahkan dia belum berhasil untuk nge-end Linux. Dan ini akan menjadi satu informasi berharga yang dimiliki oleh Talon. Mereka memiliki mata di batu yang dikuasai oleh Pepeng dan juga Redface. Namun tinggal menunggu waktu saja karena Cellcom DJ Lion ada di sana. Dan Cellcom DJ Lion mendapatkan elimination nomor 12. Tambah lagi jadi 13. Terus naik, terus menyundul klasemen. Cellcom DJ Alliance hanya dengan elimination saja. Sembari kita melihat 5 tim yang masih bertahan. Ada Krypton di sini menjelas pendek. Krypton menyelamatkan Alter Ego Ares. Dan Alter Ego Ares kali ini akan masuk ke top 4. Bang Ganteng dari Manado, Krypton. Sebelumnya bermain bersama dengan 69 di season Spring 2025. Saat ini bergeser menuju Alter Ego Ares. Dan membawa Alter Ego langsung menuju ke top 4 di match pertamanya. Tapi tidak hanya Alter Ego yang merasakan hal tersebut di tempat yang berbeda. Cellcom DJ Lion juga merasakannya, bahkan lebih spesial karena eliminationnya begitu membumbung tinggi. Tapi saat ini Cellcom DJ Lion merasakan satu kesulitan, yaitu mereka terjepit dan mereka perlu bergerak menuju dalam zona. Tapi sudah di-lock habis oleh pemain-pemain Viking. Sulit sekali Cellcom DJ Lion. Sulit, sudah kena lockdown. Mata dari Vikings tidak akan geser sedikit pun. Sesenti pun tidak akan geser. Olio dan Jimmy masih selamat. Jimmy yang sudah ada di bagian dalam zona dan Olio yang sepertinya akan menjadi tumbal di bagian blue zone. Gak akan bisa berbuat banyak dan zona sudah mengecil kembali menuju ke arah compound milik Vikings. Dan Vikings, Wunti kembali mendapatkan Olio. Cellcom DJ Alliance hanya satu yang terakhir bernama Jimmy. Break dah kembali memberikan tekanan. Jimmy nampaknya hanya akan berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan sebuah healing dan tidak sampai menuju winner chicken dinner. Cellcom DJ Lion pulang tapi dengan 13 elimination, setara dengan poin total yang dimiliki oleh New Era di hari kemarin. Wah, gelo banget. Dan gini juga tembakan Ponbet yang gelo banget. Langsung memulangkan pemain terakhir dari Alter Ego Ares. Dan here we go. The last dance between Boom Esports or Vikings. Ponbet di atas batu. Ponbet memberikan informasi. Download information sedang dilakukan oleh Ponbet. Siap-siap pasukan serigala akan menghantam pemain Vikings. Dan kali ini masih menunggu opening frag-nya. Ini adalah stage ke-9, zona terakhir. Tidak akan ada tempat yang bisa dipijaki lagi. Semuanya akan menjadi sebuah blue zone. Dan kita lihat Yami kembali lagi dengan granatnya spesial. Mendapatkan satu knockdown. Knockdown kedua didapatkan. Yang ketiga sedang dicari. Bahkan akan langsung ada push commit dengan 3 pemain. Let's go! Boom Esports bakal langsung mencari pemain yang terakhir dengan shotgun gaming body. Digerebek saja dan selesai sudah. Sunhawk, winner chicken dinner untuk Boom Esports. Stay hungry! Hungry Beast membuka hari dengan winner chicken dinner. Di hari pertama, kesulitan di Sunhawk, kesulitan di Rangel. Mereka pecah telur di Miramar.